Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fi ta'allumi wa ta'limi kitabikal karim waj'alna minas salihin waj'alna minal muttaqin amin ya rabbal alamin. في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى سندرس كتاب المباحث في علوم القرآن وندخل في الفصل أظن الباب الثاني في مبحث الثاني وهو القرآن. Insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang at-ta'rif bil ilmi, pengenalan tentang ilmu ulumul Quran, wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi, dan juga keterangan mengenai perkembangan ilmu ulum Al-Quran. Silahkan dilihat di fihris atau di daftar isi dan bisa dibuka di mabahats atau pembahasan yang kedua tentang Al-Quran. Baik, sebagaimana telah kami jelaskan bahwasannya kita akan membahas kitab ini dengan membaca dan memaknainya secara ijma dan secara umum. Terus kemudian kita akan membaca hampir keseluruhan teks dari semua babnya dan kita berusaha memahami teks-teks tersebut. Dan apabila dirasa cukup, maka kami serahkan kepada para talabah, pada pelajar, para tulab untuk membaca sisanya di rumah. Baik. Al-Quran. Min fadlillahi 'alal insan. Ini di muqaddimah ya. Ini muqaddimah sebelum pembahasan tentang Al-Quran. Ini muqaddimah. Al-Quran min fadlillahi 'alal insani annahu lam yatrukhu fil hayati yastahdi bima awda'ahu Allah fihi min fitratin salimah taquduhu ila al-khair wa turshiduhu ila al-birri fahasb bal ba'atha ilaihi baina fatratin wa ukhra rasulan yahmilu minallahi kitaban yad'uhu ila ibadatillahi wahdah. Di antara pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa taala atas manusia adalah Allah tidak meninggalkan, membiarkan manusia dalam kehidupannya mencari petunjuk dengan apa yang Allah titipkan pada dirinya, yaitu fitrah yang sadimah atau yang masih murni, taquduhu yang membimbingnya kepada kebaikan dan juga menunjukkan kepadanya kepada hal-hal yang baik, fahasb saja. Bal, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia baina fatratin wa ukhra, antara satu zaman kepada zaman yang lainnya, seorang rasul yang membawa dari Allah kitab yang menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kemuliaan karunia Allah kepada manusia, tidak membiarkan manusia mencari petunjuk hanya dengan akalnya, walaupun akalnya bisa menunjukkan kepada kebaikan, tapi juga menurunkan kepada manusia nabi. Di antaranya sebagai penutup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yubashshiru wa yunziru litaquma alaihi hujjah, dan memberikan kabar baik dan juga memperingatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala, litaquma alaihi hujjah, untuk menegakkan hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubashshirina wa mundzirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus seorang rasul sebagai pemberi kabar gembira. Nanti di akhirat kita hidupnya bisa nyaman kalau kita beriman, kalau kita beramal, memundzirina, dan juga memperingatkan kita dari azab, dari neraka. Di an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada bagi manusia alasan. Alasan apa? Oh, ya Allah, saya tidak tahu. Tidak ada alasannya. Ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul-rasul. Wadhallatil insaniyatu fi tatawwuriha wa ruqiyha al-fikri, dan manusia terus berkembang dalam perkembangan pemikirannya. Wal wahyu yu'awiduha bima yunasibuha wa yuhillu masyakilaha al-waqtiyah fi nitaqi
qaumin kulli rasul. Nah, dan wahyu selalu membimbing dengan petunjuk yang sesuai dan memecahkan masalahnya pada masa tertentu, pada lingkup setiap kaum ada rasulnya. Nah, jadi kalau dulu setiap kaum ada rasulnya. Kayak Bani Israel itu ada rasulnya sendiri. Ila akhiri. Hatta iktamala nadjuhu, sehingga sempurna matangnya. Wa aradallahu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tusyriqa 'ala al-wujud fa ba'athahu 'ala fatratin minar rusul liyukmila sarhu ikhwanihi ar-rusul as-sabiqin bi syari'atihi al-'ammati al-khalidah wa kitabihi al-munazzal 'alaihi wa huwa al-Qur'an al-Karim. Dan Allah menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi cahaya kepada wujud, kepada alam, maka mengutusnya di masa ketika tidak ada Rasul. Fatrah itu tidak ada seorang Rasul. Untuk menyempurnakan cahaya saudara-saudaranya dari Rasul-Rasul yang terdahulu dengan syariatnya yang umum. Al-Khalidah, yang kekal. Wa kitabil munazzal alaih, dan juga dengan kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita bersyukur para hadirin rahmati Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan juga diberi kitab yang kitabnya itu masih ada sampai sekarang, dan Rasul kita adalah penyempurna dari Rasul-Rasul terdahulu. Qala Rasulullah SAW, mathali wa mathalu anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a lubnatin min zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna minhu wa yaquluna laula hadhihi al-lubnah fa ana al-lubnah wa ana khatimun nabiyyin. Permisalan aku dan permisalan nabi-nabi sebelumku ada seperti seseorang yang membangun rumah, maka diperindah, disempurnakan, kecuali satu bagian bata, lubnah itu bata, ya, min zawiyah, dari sisi tertentu, maka manusia keliling kemudian indah, yu'jibuna minhu wa yaqulu, dan mereka berkata laula hadhil lubnah, bagus banget kalau disempurnakan bagian bata ini yang kosong tadi. Fa ana lubnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku adalah bata tersebut. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Taib. Nanti tolong diingatkan kalau udah seperempat jam ya, kayaknya tinggal beberapa menit. Nanti kalau belum selesai seperempat jam dari muqaddimah ini, saya serahkan kepada tulab. Ini muqaddimah ya, ini muqaddimah, maka bisa dibaca sendiri di rumah, kemudian diharokatin dan diterjemahkan sendiri, latihan. Harus terbiasa baca kitab ya, dan memahami kitab. Nah, baik. Nah, ini nanti besok boleh di pertemuan 2 bulanan ditanyakan mana paragraf yang tidak bisa dimengerti. Baik. Fal Qur'anu risalatullah ilal insaniyati kafah wa qad tawataratin nususu ad-dallatu ala dzalika fil kitabi was sunnah. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan wa lan ya'tiya ba'dahu risalatun ukhra ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Quran adalah risalah atau pesan dari Allah kepada manusia semuanya. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk dari Allah yang begitu menyayangi kita. Bersyukur kita menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah begitu sayang. Karena kalau disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Dengan mengikuti petunjuk yang Allah kirimkan kepada kita. Dan telah mutawatir dan banyak ya nas-nas yang menunjukkan atas hal tersebut. Apa maksudnya? Al-Quran ini untuk semua umat manusia. Beda dengan At-Taurah, itu untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam, Injil untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Al-Quran untuk semua umat. Nah, ini tadi di surah Al-Furqan, kemudian di hadis Sahihain, wa kana kullu nabi, dan setiap nabi itu
diutus kepada kaumnya saja, dan aku diutus kepada semua umat manusia. Jadi kita walaupun orang Indonesia, Nabi Muhammad SAW diturunkan diturunkan di Makkah, Madinah, Jazirah Al-Arab. Nah, kita juga termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya umat itu ada dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah semua yang hidup di dalam dunia ini setelah diutusnya Rasul, semua umat Nabi, umat dakwah. Karenanya kita harus melanjutkan perjuangan Nabi, mendakwahi mereka. Dan ada umat ijabah, umat yang menyambut dakwah Nabi, bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Paragraf selanjutnya, fala ghuruwa min ayati al-Qur'an wafiyan بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأساس الأولى على الأسس الأولى لأديان السماوية. Maka tidak aneh Al-Quran itu datang wafian, itu menjadi penyempurna dan juga memenuhi semua kebutuhan kehidupan manusia di atas asas-asas yang terdahulu dari agama-agama as-samawiyah, agama langit. Ya, agama jadi gini, kalau agama as-samawiyah langit itu ada kepada Nabi Musa itu agama Yahudi, terus kemudian agama Nabi Isa agama Nasrani, dan juga agama Islam. Nah, ketika belum diselewengkan, maka agama itu agama tauhid. Dan kalau iman tentang Allah dan tentang Nabi itu dari Nabi terdahulu sampai sekarang sama. Yang berubah syariat, tata cara ibadah, zakat, pernikahan, saum, haji, dan seterusnya. Tapi kalau tauhid sama. Karenanya semoga kita diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar tentang tauhid, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib atas Allah, apa yang mustahil atas Allah, apa yang jaiz atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar tentang tauhid karena ada namanya ilmu maqasid, ada ilmu al-masdar, ada ilmu maqasid, ada ilmu alah. Nah, ini kalau Al-Quran sama hadis itu namanya ilmu masdar, sumber syariat dari situ. Terus ada juga ilmu alat untuk memahami teks Al-Quran dan hadis, yaitu misalnya usul fiqh, ilmu bahasa, ulumul Quran. Seperti ini ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Nah, ilmu maqasid yang sudah siap diserap oleh kaum muslimin itu ilmu fikih, akidah, at-tasawuf. Yang paling penting apa dulu? Akidah. Nah, karenanya kita sebagai orang awam maka harus mengikuti pemahaman para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Maka boleh mengkaji tafsir, tapi agar konsep tauhidnya terkonsep dengan baik, maka kita harus belajar langsung dari kitab tauhid untuk memahami tauhid, karena para ulama telah mengumpulkan semua pemahaman tentang tauhid dalam satu kitab atau satu fan ilmu, namanya ilmu tauhid. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Baik, silahkan dibaca untuk setelahnya di paragraf selanjutnya. Ini berkaitan tentang Al-Quran itu mukjizat. Jadi Rasul menantang kepada orang-orang Arab untuk bisa mendatangkan Al-Quran karena mereka fasih. Al-Quran mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang menjadi bukti bahwasannya seseorang itu adalah seorang nabi. Oke. Singkatnya seperti itu. Kemudian di paragraf selanjutnya, Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga. Di paragraf selanjutnya menjelaskan tentang bahwasannya Al-Quran itu diperuntukkan bukan untuk zaman tertentu, tapi untuk sampai akhir zaman. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang bahwasannya pesan Al-Quran itu juga untuk jin. Di paragraf selanjutnya menjelaskan tentang Al-Quran itu mempunyai kekhususan menyelesaikan berbagai masalah
manusia. Oke. Jadi semoga ini menjadi pengantar ya para tulab, diharokatin, difahamin. Insya Allah kalau terus menerus 2 tahun, setahun 2 tahun ya, kita ada waktu sehari mengharokatin dan menerjemahkan dan berusaha memahami, tahu ilmu nahu. Semoga nanti kita ada pertemuan belajar ilmu nahu dengan cepat insya Allah. Kemudian selanjutnya setelah difahami harokatnya, perkatanya, habis itu fahami satu paragraf, satu teks. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di paragraf selanjutnya wal insaniyah al mu'adzabah, jadi keadaan manusia yang saat ini sulit ya, tersiksa dengan keadaannya, itu disebabkan karena berpaling dari Al-Qur'an. Terus kemudian paragraf terakhir dari muqaddimah ini menjelaskan bahwasanya kaum muslimin adalah yang bisa menerangi keadaan umat manusia yang dalam kebingungan. Nah, mungkin sampai situ. Baik, bismillah, kita lanjut tentang ta'rif Al-Quran. Setelah muqaddimah kita belajar tentang pengertian Al-Quran. Nah, kalau pengertian ini selalu membahas tentang lughatan wa istilahan, secara bahasa dan secara istilah. Sebagaimana dalam ilmu fikih nanti misalnya as-salatu secara istilah apa, secara bahasa apa, misalnya as-salatu ma'nahu ad-du'a, doa dulu. Kemudian secara istilah ilmu fikih, nah baru dijelaskan salat itu adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kita akan bahas tentang secara bahasa. Jadi secara bahasa orang Arab dulu kalau Al-Qur'an itu yang difahami apa sih? Taib, qara'a ta'ti bi makna al-jama'. Nah, jadi kata Quran itu dari kata qara'a yang artinya apa? Al-jama' wa dhamm, mengumpulkan. Wal qira'atu dhammul hurufi wal kalimatu dhammul hurufi wal kalimati ba'dhiha ila ba'dhin fit tartib. Qiraah itu mengumpulkan huruf dan kalimat sebagiannya dengan sebagian yang lain fit tartib dalam bacaan. Oke ya, cakep ya. Wal Qur'an fil asli kal qiraah. Nah, Quran itu asalnya seperti qiraah. Masdar, kata masdar itu kata yang ketiga. Saya nasoro yang suruh nasron. Maka kita harus punya dasar ilmu sorof. Qara'a qira'atan wa Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Nah, jadi qira'ah itu wa Qur'anan itu pembacaan, ya. Baik. Karena qira'a artinya membaca. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Sesungguhnya atas kami mengumpulkannya Al-Qur'an dan juga pembacaannya. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami telah membacanya maka fattabi' Qur'ana, ikuti bacaannya. Nah, jadi Quran itu artinya bacaan. Baik. Ai qira'atahu artinya Qur'anahu qira'atahu. Jadi sama qira'ah sama Quran sama. Fa huwa masdar ala wazni fu'lan. Nah, ini adalah masdar dalam wazn, ada istilah wazn dalam ilmu sharf, dalam timbangan fu'lan. Quran fu'lan sama ya. Bidhammi dengan dhammah fu, kal ghufran wa syukran, sama seperti ghufran dan syukran. Taqulu qara'tuhu Qur'an wa qira'atan wa Qur'anan. Saya membacanya dengan benar-benar membaca Quran, wa qira'atan dengan benar-benar membaca, wa Qur'anan dan dengan benar-benar membaca. Ya. Bimakna wahid dengan arti wahid. Nah, summiya bihil makru tasmiyatan lil maf'uli bil masdar. Baik. Diberi nama dengannya, dengan Quran, al-makru, sesuatu yang dibaca. Jadi kan qiraah itu atau Quran adalah pembacaan. Summiya diberi nama dengan kata Al-Quran al-makru, sesuatu yang dibaca. Maksudnya Al-Quran kan dibaca. Harusnya misalnya dikasih namanya makru kan, harusnya yang dibaca makru. Nah, tetapi ini enggak, masdar dijadikan nama untuk sesuatu yang dibaca. Nah, bayang? Saya Sofi? Nah, type ya. Jadi boleh nanya, walaupun rekaman nggak apa-apa, yang hadir di majelis boleh nanya. Tasmiyatan lil maf'ul bi masdar, memberi nama maf'ul dengan masdar. Nah, maf'ulnya apa? Yang dibaca ini teks Quran. Diberi namanya apa? Dengan masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Qira'atan wa Qur'an. Quran.
masdar. Waqad khussa al-Qur'an bil kitabil munazzal, dan telah dikhususkan kata Al-Qur'an untuk kitab yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara lahu kal alam asy-syakhsi, maka menjadi bagi kitab tersebut yaitu kata Al-Qur'an kal alam syakhsi, seperti nama syakhsi yang khusus untuk ya teks Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baik, ini ilmu lagi. Wa yutlaqu bil ishtirakil lafzi ala majmu'il Qur'an, dan disematkan bil ishtirak al-lafzi, di ishtirak itu katanya satu maknanya banyak. Katanya satu maknanya banyak. Kalau taraduf itu katanya banyak maknanya satu, persamaan. Oke. Jadi lafaz Quran itu ishtirak al-lafzi, lafadznya satu tapi maknanya banyak. Ala majmu'il Quran, kata Quran bisa disematkan untuk semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, wa kadzalika, dan juga ala kulli ayatin min ayati, atas satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ada orang ngomong alhamdulillahi rabbil alamin, lagi baca apa? Al-Quran, walaupun satu ayat. Bisa juga ada orang duduk 30 juz dalam waktu misalnya 15 jam, langsung duduk gitu ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia membaca Al-Quran. Bayang ya, ishtirak lafzi. Fa idza sami'ta man yatlu ayatan minal Qur'an sahha an taqula innahu yaqra'ul Qur'an. Apabila engkau mendengar seseorang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka benar engkau berkata sesungguhnya ia membaca Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa dzakara ba'dul ulama'i anna tasmiyata hadzal kitabi Qur'anan min baini kutubillahi liqauni jami'an li thamarati kutubihi wa li jam'ihi thamarata jami'il ulumi kama asyara ta'ala ila dzalika biqaulihi wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya penamaan kitab ini dengan Al-Quran di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dikaunihi, karena ia jami'an li thamarati kutubi, karena mengumpulkan. Tadi kan kata qara dhamma kan, mengumpulkan kan. Nih, garis bawahi jami'an li thamarati kutubi, untuk faidah kebaikan ya, atau kebaikan kutubihi, dari kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bal li jam'ihi thamarati jami'ul ulum, bahkan mengumpulkan buah-buah dari semua ilmu-ilmu, sebagaimana di ayat yang tadi baru kita bacakan, surah An-Nahl dan Al-An'am. Paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang pendapat yang dhaif tentang asal kata dari Al-Quran. Nah, itu nanti bisa dibaca dan difahami. Baik. Kemudian kita lewatkan langsung ke wa yadhkurul ulama. Sudah dapat ya? Di paragraf setelah tadi yang kita baca itu 1, 2, ketiga ada wa yadhkurul ulama. Sudah ya. Wa yadhkurul ulama, dan menyebutkan para ulama ta'rifan, pengertian lahu Al-Qur'an, yuqarribu ma'nahu, yang mendekatkan maknanya, wa yumayyizuhu an ghairihi, dan memisahkannya dari yang lainnya. Fa yu'arrifunahu bi annahu, maka memberikan ta'rif bahwasannya ia adalah Al-Quran apa? Pengertiannya kalamullah, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang kita dianggap beribadah, ibadah yang maksudnya di sini mendapat pahala yang setelah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf maka baginya 10 kebaikan. Fal kalamu jinsun fit ta'rif, kalam itu jenis dalam ta'rif. Ini ilmu mantik ya, jadi harus ada jins, ada fusul ya. Yashmulu kulla kalam, mencakup semua kalam Allah Subhanahu wa taala. Semua kalam siapapun. Wa idhafatu ila Allah, dan disandarkannya kepada lafaz Allah
yukhriju kalama ghairihi, mengeluarkan kalam selain kalam Allah, minal insi wal jinni wal malaikah, dari jin, manusia, jin dan malaikat. Jadi kalau pengertian kalamullah berarti bukan kalam jin, bukan kalam manusia, bukan kalam malaikat. Wal munazzal, dan yang diturunkan, yukhriju kalamallahi ladzi ista'thara bi subhanahu, mengeluarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan untuk dirinya sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi", sekiranya laut itu adalah tinta untuk menulis kalimat Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, nanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka akan habislah laut itu sebelum habis kalimat Allah, kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, walau diturunkan semisalnya tinta yang sebanyak lautan. Nah, di sini sebenarnya lebih tepat ya. Jadi begini, ilmu Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala itu luas. Al-Qur'an bagian dari kalam Allah. Jadi ada kalam yang tidak diberitahukan kepada kita, yaitu kalam yang masih banyak ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita tahu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah bagian dari kalam Allah. Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, wa taqyidul munazzal biqaunihi, dan pengikatan yang diturunkan biqaunihi dengan keadaannya, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhriju ma unzila 'alal anbiya'i qablahu kat-Taurati wal Injili wa ghairihima, mengeluarkan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kat-Taurat, seperti Taurat, Injil, dan yang selain dari keduanya. Jadi ta'rifnya apa tadi? Kalamullah al-munazzal 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Taurat dan Injil keluar dari ta'rif tersebut. Dengan ta'rif tersebut mengeluarkan Taurat dan Injil. Wal muta'abbadu bi tilawatihi, dan dianggap atau menjadi ibadah bi tilawatihi, dengan membacanya. Yukhriju qiraatil ahad, mengeluarkan, ta'rif ini mengeluarkan bacaan-bacaan yang ahad. Jadi Al-Qur'an itu yang mutawatir, ada juga yang dia bacaan yang bukan Al-Qur'an, yaitu yang ahad, seperti dalam qiraah Ibnu Mas'ud, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada qiraah Ibnu Mas'ud yang baik. Nah, jadi intinya, para hadirin rahmati Allah, masya Allah, kami lupa. Jadi ada Al-Quran itu mutawatir. Arti mutawatir itu dari zaman Nabi Muhammad yang meriwayatkan banyak, para sahabat banyak, kemudian tabi'in banyak, dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, qiraah ahad itu misalnya yang membaca hanya Ibnu Mas'ud. Maka karena hanya Ibnu Mas'ud yang membacanya, maka itu tidak disebut Al-Quran. Karena sesuatu disebut Al-Quran nanti dibaca insya Allah ada di bab qiraat. Al-Quran itu dianggap Al-Quran kalau dia mutawatir, terus kemudian sesuai dengan Rasmul Mushaf, sesuai dengan Rasul Mushaf dan sanadnya tersambung. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ahad ini, maka dia tidak sampai derajat mutawatir, tidak sampai derajat mutawatir. Dan juga keluar dari mutabad bi tilawatihi wal ahadits al-qudsi, hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu wa in qulna innaha munazzalatun min indillah bi alfadhiha, bahwasanya kita mengatakan bahwasanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya. Lianna ta'abbuda bi tilawatihi ma'nahu, karena ta'abbud beribadah dengan membacanya, artinya al-amru bi qiraatihi fi shalah. Apa makna ta'abbud dengan membacanya? Yaitu perintah untuk membacanya di dalam salat, wa ghairiha, dan juga lainnya, atas wajhil ibadah, dalam bentuk ibadah. Nah, seperti kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, dapat enggak pahala yang kata Nabi Muhammad? Kalau baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Enggak.
Kalau hadis nggak dapat. Kalau Quran dapat. Itu maksudnya muta'abbad di sini tadi disuruh dibaca di dalam sholat. Kayak contohnya misalnya ada seseorang membaca hadis Nabi dalam sholat, tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sahih sholatnya. Baik. Walaysat qiraatul ahad wal ahadits al-qudsiyah kadzalik, dan bukanlah bacanya ahad dan hadis qudsi kadzalik seperti itu. Tidak bisa dibaca di dalam sholat, ya. Kan kita kalau dalam sholat disuruh baca Al-Fatihah dan Al-Quran kan, nah nggak bisa. Hadis qudsi juga tidak bisa. Qiraat al-ahad juga tidak bisa. Nanti kita baca qiraat di bab qiraat. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjut asma'uhu wa awsafuhu, nama-nama dan sifat-sifat dari Al-Quran, dan kita baca sedikit saja. Nah, jadi ini saya akan lewatkan karena memahaminya mudah, tinggal diterjemahkan saja oleh para tulab. Waqad sammahu Allahu bi asma'in katsira, dan Allah telah memberikan nama dengan nama-nama yang banyak dari Al-Quran, ya. Di antaranya adalah Al-Quran, Al-Kitab, sampingnya ada teksnya, Al-Furqan, Al-Dzikr, An-Tanzil. Wa qad ghalaba min asma'ihi, dan telah banyak yang disebut dari nama-namanya adalah Al-Quran, Al-Kitab. Berkata Dr. Muhammad Abdullah Darraz, ru'iyya fi tasmiyatihi Qur'anan kaunuhu matluwan bil lisan. Telah banyak, ya, dalam penamaannya dengan Al-Quran karena bentuknya dibaca dari lisan. Ini Quran tadi kan qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Nah, maka itu yang banyak terulang di Al-Quran. Nama Al-Quran adalah Al-Quran. Kama ru'iyya, sebagaimana diperhatikan atau di riayah, dari riayah, ya. Baik. Itu fi tasmiyati kitaban, dalam penamanya dengan kitab. Jadi banyak, dzadikal kitabu, tanzi, misalnya wal kitabil mubin. Nah, banyak di Al-Quran kitab. Tasmiyati fi tasmiyati kitaban kaunan mudawwanan bil aqlam, karena ditulis dengan pena. Fakillata tasmiyata ini min tasmiyati syai'in bil ma'na al-waqi' alaih. Maka dua penamaan tersebut adalah min tasmiyati syai'in, dari penamaan sesuatu, bil ma'na al-waqi' alaih, dengan nama yang waqi' ada padanya. Nah, seperti itu, ya. Baik. Nah, cukup itu, yang lainnya penyempurna silahkan, jadi mudah dipahami. Paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf keempat setelahnya. Wa wasafallahu al-Quran bi awsafin katsiratin, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak. Ada nur, huda, mubarak, mubin, busyra, aziz, majid, basyir. Nah, wa kullu tasmiyatin aw wasfin fahuwa bi'tibari ma'na min ma'ani Al-Quran. Dan setiap penamaan atau pensifatan, maka itu adalah makna dari makna-makna Al-Quran. Baik, nah ini baru setelahnya kita baca, karena ini perlu pemahaman. Al-farqu bainal Quran wal hadits al-qudsi wal hadits an-nabawi, garis bawahi. Ini yang agak berat. Perbedaan antara Quran dan hadits qudsi dan hadits an-nabawi. Sabaqa, telah terdahulu ta'riful Quran, walikai, telah terdahulu pengertian tentang Al-Quran, walikai na'rifu al-farqa bainahu wa bainal hadits al-qudsi wal hadits an-nabawi, supaya kita mengetahui perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi dan hadits nabawi, nu'ti ta'rifaini al-atiyain, kita akan memberikan pengertian sebagai berikut. Nah, tentang al-hadits an-nabawi. Baik. Al-hadits al-fil lughah, kata hadits secara bahasa, dhiddul qadim, lawan dari lama, wa yutlaqu wa yuradu bihi, dan dikatakan dan dimaksud dengannya kullu kalamin yutahaddatsu bihi, setiap kalam yang diperbicarakan dengannya, wa yunqalu, dan dipindahkan, wa yablughu, dan sampai al-insan, pada manusia, min jihati as-sama', dari sisi pendengaran, awil wahyi, atau nanti wahyu, fi yaqdzatihi au manamihi,
baik dalam keadaan sadar atau tidur. Wa bihadzal ma'na summiyal Qur'an haditsan, karenanya dengan istilah bahasa ya, bukan pengertian dalam ilmu ulumul Quran, maka Al-Quran disebut hadis juga. Wa man asdaqu minallahi haditha, maka siapa yang lebih jujur dari Allah haditha kalamnya, itu Al-Quran. Wa summiya ma yuhadditsu bihi insanu fi naumi, dan juga diberi nama apa yang manusia berbicara pada dirinya dalam tidurnya. Wa 'allamani min ta'wilil ahadits, dalam surat Yusuf, dan Allah mengajarkan aku dari takwil atau tafsir dari hadis-hadis tidur maksudnya. Baik. Nah, jadi itu secara bahasa. Baik. Jadi bahasa umum sekali. Wal hadits fil istilah, dan hadis secara istilah, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw sifatin, apa yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataan atau pekerjaan atau ketetapan atau sifat. Nah, contohnya bisa dibaca contoh hadis dari perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat. Perkataan innamal a'malu binniyat, perbuatan kata Nabi Muhammad SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik kalian tentang haji. Wal iqrar itu ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, ayyukira amran alimahu min an ahadin as-sahabah min qawlin aw fi'lin sawa'an kana dzalika fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam aw am fi ghaibatihi thumma balaghahu wa min amthilatihi. Saya terjemahkan sampai wa min amthilatihi. Seperti menetapkannya Nabi Muhammad SAW sebuah perkara alimahu yang mengetahuinya dari salah satu sahabat, baik itu perkataan atau perbuatan. Sama saja apakah perkataan perbuatan itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hadir fi hadratihi, atau ketika perbuatan dan perkataan tersebut itu tidak ada di depan Nabi tetapi sampai kepada Nabi tsumma balaghahu. Wasifah, dan juga sifat Nabi, tentang Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang hadis al-qudsi. Sekarang kita belajar tentang, tadi kan pengertian tentang hadis, terus sekarang pengertian tentang qudsi. Kita akan bahas al-qudsi. Arafna ma'na al-hadis lughatan wal qudsi, kita telah mengetahui pengertian hadis secara bahasa. Wal qudsi nisbatun ila quds, adalah nisbat kepada kata quds, wa hiya nisbatun tadullu ala ta'zim, dan adalah penisbatan yang menunjukkan atas pengagungan. Lianna maddatal kalimati dalatun ala tanzih wa tathhir fil lughah, karena maddah bentuk kalimatnya itu menunjukkan atas pensucian dan pensucian dan pembersihan. Fataqdis tanzihullah ta'ala, takdis artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa taqdis tathhir sama ya, wa taqaddasa tatahhara sama. Qala Allah ta'ala ala lisani malaikati wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ay nutahhiru anfusana lak. Baik. Sekarang secara istilah. Baik, secara istilah nanti di penutup ada beberapa keterangan yang saya tambahkan insyaallah tentang Al-Qur'an. Baik. Wal hadits al-qudsi, hadis qudsi adalah ma yudhifuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala, apa-apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ala annahu min kalamillah, artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasannya ia adalah kalam Allah. Rasul rawin li kalamillah, dan Rasul meriwayatkan kalam Allah Subhanahu wa taala bilafdhin min indihi, dengan lafaz dari dirinya. Wa idza rawahu ahadu ruwahi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musnadan ila Allah azza wa jalla fayaqulu, dan apabila salah seseorang melewatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
musnidan, bukan musnadan ya, musnidan yang Rasulullah SAW menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu qala Rasulullah. Jadi hadis qudsi itu gimana bentuknya? Kan tadi apa yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Gimana bentuknya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dari apa-apa yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wajal. Nah, itu cara periwayatan hadis qudsi. Atau qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, au yaqulullahu taala. Nah, itu bentuk hadis qudsi gitu mudahnya. Untuk ini hadis qudsi apa hadis nabawi? Lihat aja bentuk tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, hadis qudsi. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, itu hadis qudsi. Nah, adapun setelahnya itu pemahaman ya, ada pemahaman. Untuk mengklasifikasikan hadis qudsi ya seperti tadi, ya mudah ya. Wa mithalul awwal, dan misal pertama Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla. Nah, yadullah mala'a la yughiduha nafaqatun sahhaun al-lail sahhaul lail wan nahar. Mala'a itu penuh ya, atau lebar gitu ya. La yughiduhu, tidak menguranginya, nafaqah mengeluarkannya, sahha banyak memberikan. Wa mithalu tsani Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nah, itu ya contoh hadis qudsi. Sekarang al-farqu bainal Qur'an wal hadis qudsi, perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Masyaallah, selesai. Hunaka iddatu furuqin bainal Qur'anil Karim wal hadis qudsi. Ada beberapa perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, al-awwalu anal Quran al-Karim kalamullahi wahya bihi ila Rasulillah bilafzihi wa tahadda bil Arab fa'ajizu an ayatu bimithlihi aw bi ashri suwarin mithlihi aw bi suratin min mithlihi wa la yazalu at-tahaddi bihi qa'iman fa huwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Al-Quran adalah kalam Allah, diwahyukan kepada Rasulullah SAW bilafzih, dengan lafaznya. Wa tahadda bil Arab, yang Al-Quran itu menantang orang Arab. Fa'ajizu an ayatu bimithli, maka nggak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, atau 10 surat dari Al-Quran, atau 1 surat dari Al-Quran. Dan tantangan itu sampai sekarang tetap tegak, dan dia adalah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Hadits qudsi lam yaqa' bihi tahaddi wal i'jaz, tidak ada padanya penantangan dan juga i'jaz. I'jaz itu melemahkan. Contohnya i'jaz itu sesuatu yang keluar dari adah, kebiasaan. Contohnya api membakar enggak? Bakar. Nah, mukjizatnya keluar dari kebiasaan. Kalau dikhususkan untuk Nabi, contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam nggak kebakar. Kemudian mukjizatnya kalau air keluar dari mata air apa dari tangan? Kebiasaannya dari mata air. Maka Allah ubah hukum alamnya, keluar dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat. Nah, mukjizat itu terjadi pada saat itu saja kan? Sekarang masih keluar dari tangan Nabi. Tapi Al-Quran sampai sekarang masih ada. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya mukjizat. Kemudian tahaddi, karena umat Nabi Muhammad itu Nabi sampai akhir zaman, maka tahaddi menantangnya. Coba buat kayak Al-Quran manusia, bisa nggak? Sampai sekarang nggak akan bisa sampai hari kiamat. Baik. Hadits qudsi nggak, bukan i'jaz, bukan tahaddi. Masih ngerekam saja. Baik. Kemudian yang kedua, wal Qur'anul Karim la yunsabu illa Allah taala fayuqalu qala Allah taala. Al-Qur'an Al-Karim tidak dinisbatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu, maka dikatakan qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Wal hadits al-qudsi kama sabaq, al-hadits qudsi sebagaimana terdahulu, qad yurwa mudhafan ila Allah, terkadang diriwayatkan, dinisbatkan kepada Allah. Kemudian wa takunu nisbatu ilaihi hina nisbatu insya'in fayuqalu qala Allah ta'ala aw yaqulu Allah ta'ala. Kemudian
Wa qad yurwa mudhafan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terkadang diriwayatkan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu nisbatu hina idzin nisbatu ikhbarin bi annahu alaihi as-salatu wassalam wal mukhbir bihi 'anillah, fayuqalu, maka dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Nah, jadi gitu. Kalau Al-Qur'an cuma apa? Qala Allahu ta'ala. Tapi kalau hadis qudsi kadang-kadang qala Allahu ta'ala, kadang-kadang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Kayak gitu ya. Quran cuma satu bentuk, kalau hadis qudsi bisa dua bentuk. Baik. Wal Quran Al-Karim jami'uhu manqulun bitawatir. Quran Karim semuanya dipindahkan atau diajarkan secara tawatir. Tawatir itu naqalahu jam'un an jam'in la yumkinu yustahalu tawatu'uhum 'alal kadhib. Jadi diriwayatkan banyak, generasi satu banyak, generasi kedua banyak, tabi'in banyak, sehingga tidak mungkin tergambar itu bohong. Gimana bohong? Dulu nggak ada handphone. Ada sahabat Nabi yang di Irak, ada di mana? Di Syam, ada di India, ada mungkin ada yang sampai India sahabat Nabi ada sampai Persia, Mesir. Nah, tiba-tiba kok sama semuanya, kan? Nah, berarti nggak mungkin itu mereka bersepakat untuk berbohong, mustahil. Kalau sekarang sih kayaknya masih bisa ya, ada handphone. Nah, baik. Tapi ada juga mutawatir untuk zaman sekarang. Contohnya, semua orang walaupun tidak pernah ke Ka'bah yakin bahwasanya Ka'bah itu ada. Ada orang nggak pernah ke Ka'bah tapi yakin Ka'bah itu ada. Ya karena semua orang ngomongin bahwasanya Ka'bah itu ada sih dari Mekah. Jadi mustahil ada kebohongan. Baik. Wal Quran wal ahadits al-qudsi aktsaruhu akhbar ahad. Kebanyakan hadits qudsi itu akhbarnya ahad. Ahad itu tidak sampai tawatur. Misalnya satu generasi, misalnya kayak innamal a'malu binniyat cuma Umar bin Khattab. Setelah itu banyak. Nah, itu maka dia ahad. Baik. Nomor 4, wal Qur'an al-Karim min indillahi lafzan wa ma'nan. Al-Qur'an al-Karim dari Allah secara lafaz dan makna. Fahuwa wahyun bil lafzul wal ma'na. Wal hadits al-qudsi ma'na min indillah wa lafzun min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat dalam buku ini, Al-Qur'an lafaz sama al-makna dan lafaz dari Allah. Hadits qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5, wal Qur'an al-Karim muta'abbadu bitilawatihi. Maka Quran Karim itu dengan membacanya kita bisa terhitung beribadah. Fahuwa alladhi tata'ayyanul qira'atu bihi fi shalah. Maksud ibadahnya gimana? Ibadah yang dibaca di dalam salat. Nah, itu Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qira'atu ibadatun yuthibullahu 'alaiha bima ja'a fil hadits. Dan pahalanya itu, ibadahnya itu setelah diterangkan dalam hadis. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali lipat. Kemudian la aqulu alif lam harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Wal hadits al-qudsi la yujzi'u fi shalah. Hadits qudsi tidak sah untuk di salat. Wa yuthibullahu ala qiraatihi thawaban 'amman, dan Allah memberikan pahala membaca hadits qudsi, pahala umum. Maka tidak sama dengan pahala tadi yang di Al-Qur'an, 1 huruf 10 pahala. Baik, jelas ya? Yang mau tanyakan? Udah ya, diulang-ulang. Karena baiknya dari saya pesannya coba diharokatin dan berusaha difahami semampunya. Kalau dan bacanya nggak usah sampai nggak paham, pusing, lewatin aja semampunya. Sebelum belajar, sebelum melihat video ini, video-video pelajaran, dibaca semampunya. Jadi punya gambaran umum. Kan ada judul-judul umum. Nah, jadi ketika melihat video itu lebih mudah paham. Sekarang al-farqu bainal hadits al-qudsi wal hadits an-nabawi. Perbedaan antara hadits qudsi dan hadits nabawi. Sekarang hadits nabawi
dijelaskan. Apa hadits nabawi? Al haditsun nabawi qisman. Hadits nabawi itu ada dua bentuk. Qismun tauqifi. Tauqifi itu artinya berhenti, tidak ada ruang untuk berijtihad. Wa huwa alladzi talaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam madmunahu minal wahyi fabayyanahu an-nas bikalami. Yang Rasulullah SAW mendapatkan isinya, maknanya juga dari wahyu, fabayyanahu lin-nas, maka menjelaskan hal tersebut kepada manusia bikalamihi, dengan kalamnya. Wa hadzal qismu wa in kana madmumuhu mansuban ila Allah, dan bagian ini walaupun isinya itu dinisbatkan kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya min haitsu wal kalam, dari sisi kalam, hariyun bi an yunsaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dari Allah, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, maka dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di annal kalama innama yunsabu ila qadihi, karena bahwasanya kalam itu dinisbatkan kepada yang berkatanya. Wa in kana ma fihi minal ma'na, walaupun maknanya qad talaqahu min ghairihi, telah diambil dari selainnya. Nah, jadi ini hujjah yang dibangun dari cara berpikir bahwasanya dinisbatkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qismun taufiqi, taufiq itu artinya yang dengan ijtihad, mudahnya. Wa huwa alladhi istanbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Quran. Itu apa-apa yang Rasulullah mengeluarkan hukumnya, beristimbat dari fahamnya terhadap Al-Qur'an. Li'annahu mubayyin lahu, karena sesungguhnya dia adalah penjelas darinya. Aw istanbatahu bit ta'ammuli wal ijtihad, atau mengeluarkan hukum dari ijtihad. Wa hadzal qismul istinbati ijtihadi yuqirru al wahyu idza kana shawaban. Dan jenis ini, yang ijtihad ini, itu dikuatkan, ditetapkan oleh wahyu apabila benar. Wa idza waqa'a fi khata' juz'i, apabila ada kesalahan sebagiannya, maka nazalal wahyu, turun wahyu, bima fihi shawab, untuk membenarkannya. Walaysa hadzal qismu kalamullah qat'an, dan jenis ini bukan kalam Allah qat'an, secara pasti. Wa yatabayyanu min dzalik, dan telah jelas dari hal tersebut, anal haditsan nabawiyyah bi qismaiha, hadits nabawi dengan dua bagian, taufiqi dan tauqifi, dan taufiqi al-ijtihadi alladhi aqrahu al-wahyi, yang dikuatkan oleh wahyu, yumkinu ayyuqala fiha inna marad daha jami'an bijumlatiha ilal wahyi, bahwasannya itu tempat kembalinya atau diambil keduanya dari wahyu. Wa hadza ma'na qauluhu ta'ala fi rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hawa nafsunya, ia adalah wahyu. Oke, untuk meringkas saya jelaskan begini. Jadi menurut muallif, bahwasanya perbedaan antara Al-Quran sama hadits nabawi, bahwasanya Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Kemudian hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Adapun hadits nabawi ini itu ada dua. Ada yang tauqifi, artinya tidak ada ruang untuk berijtihad, atau taufiq, yang yaitu berijtihad, dari ijtihad Nabi Muhammad SAW. Nah, hadits Nabi ini, hadits Nabi ini itu tidak ada keterangan mana yang itu ijtihad, mana yang bukan ijtihad. Nah, ini disebut hadits nabawi. Nah, sekiranya kalau ada keterangan, oh ini bukan dari ijtihad Nabi, maka itu juga disebut hadis qudsi, karena bisa dipastikan itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maksudnya hadis Nabi itu nggak bisa dipastikan antara tauqifi yang ada ijtihad atau taufiq yang pakai ijtihad. Nah, karena tidak bisa dipastikan, maka itu hadis nabawi. Kalau bisa dipastikan, itu hadis qudsi. Nah, itu menurut pendapat muallif. Ada pendapat lain di Manahirul Urfan, bahwasanya Al-Quran itu sama hadis qudsi sama, keduanya maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad, lafadznya dari Allah juga sama.
Ya, kalau di buku ini sama. Kalau ini kan hadis qudsi makna lafadznya dari Nabi Muhammad. Nah, kalau di sini makna dan lafadznya sama-sama dari Allah, cuma bedanya kalau hadis qudsi itu bukan mu'jizat. Nah, itu bedanya. Kalau hadis Nabi menurut Az-Zarqani itu, kalau hadis Nabawi, menurut Az-Zarqani maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya lebih cenderung dengan yang disampaikan oleh Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Urfan karena lebih tersistematis. Tapi mudahnya begini, kalau Al-Quran kita kan sudah tahu tuh, ini teks dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau hadis qudsi itu ada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Taala, itu hadis qudsi. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi, itu hadis qudsi. Sisanya itu apa? Hadis Nabi. Mudah. Nah, itu mudah kalau secara teks. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwasannya hadis Nabawi itu ada yang tauqifi dan taufiqi, dan tidak bisa dipastikan mana yang tauqifi dan taufiqi, maka yang jenis tersebut disebut hadis Nabawi, bukan hadis qudsi. Baik. Wal hadits al-qudsi ma'nahu min indillahi azza wa jal, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah jelaskan ini. Nah, sekarang wa yuraddu ala hadhihi syubhat. Nah, sekarang dijelaskan tentang ada beberapa syubhat. Saya akan dua syubhatnya akan saya bahas. Baik. Asyubhatul ula, syubhat yang pertama. Nah, beliau mau menguatkan pendapat beliau tentang hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-hadits an-nabawi wahyun bil ma'na kadzalik. Hadis nabawi itu juga wahyu secara makna. Sebagaimana hadis qudsi juga wahyu secara makna. Wal lafdhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lafadznya juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falimadza la nusammihi qudsiyan kadzalik? Kenapa enggak disebut juga hadis qudsi? Oke, subhatnya paham ya? Hadis nabawi juga ada yang tauqifi, di mana maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Hadis qudsi juga gitu, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok hadis nabawi tidak disebut qudsi juga? Wal jawabu, dan jawabnya, annana naqta'u fil hadis qudsi, kita bisa memastikan pada hadis qudsi binuzuli maknahu, turun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, diwurudin nas syar'i, karena ada teks syariat ala nisbati ilallahi, atas nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala au yaqulu Allah taala. Walidza samaina qudsiyan, karenanya dinamakan hadis qudsi. Bi khilafil ahadits an-nabawiyah, beda dengan hadis an-nabawi, fa innaha lam yarid fiha mithlu hadzal nas. Enggak ada teks seperti ini. Qala Allah azza wa jalla wa yajuzu fi kulli wahidin minha, dan bisa jadi kalau enggak ada teks itu, maka bisa jadi hadis nabawi itu ayyakuna madmunuhu mu'allaman bil wahyi, bisa jadi isinya itu dari wahyu, au tauqifi, au yakuna mustanbatan bil ijtihad, atau bisa jadi dari ijtihad taufiqi. Walidza samainal qul, karena ini disebut semuanya nabawiyan. Wuqufan bitasmiyah, karena kita nggak bisa namain ini, nggak bisa memastikan udah di sana nabawi aja dah, karena nggak tahu ini ijtihad atau dia bukan ijtihad. Walau kana ladaina, sekiranya ada pada kita semua, mayumayizu al-wahyi at-taufiqi, yang mengkhususkan wahyu itu adalah tauqifi, la samainahu qudsiyan, maka disebut nama hadis qudsi. Nah, hadis nabawi itu karena nggak tahu ini tauqifi atau taufiqi. Asyubha ats-tsani, subhat yang kedua, anna idza kana lafdzul hadil qudsi min Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama wajhu nisbatu ila Allah biqauli sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala au yaqulu Allah taala. Nah, ini syubhah yang kedua, kami cukupkan. Nanti kalau mau tanya boleh by phone atau di forum tanya jawab, karena tidak berpengaruh jauh terhadap pemahaman tentang perbedaan hadis qudsi dan hadis an-nabawi. Alhamdulillah, silakan ada yang bertanyakan, Ustazah. Cukup ya? Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair para hadirin, para tulab. Sabar ya dalam belajar. Harapan dari saya itu
menghantarkan bisa memahami kitab, maka untuk bisa baca kitab itu saya hantarkan dengan pemahamannya. Silahkan baca di rumah, harokati di rumah, dan juga semoga dibarengi dengan belajar ilmu nahwu dan ilmu sharf. Semoga Allah terima ibadah kita. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.